Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tika dan juga Bu Marni. Baiklah, pertama-tama kita akan melakukan coaching nggih Bu. Pada pagi hari ini kita akan melakukan coaching bersama. Nah, sebelum menginjak pada proses coaching, saya ingin menanyakan terlebih dahulu untuk pada pagi hari nanti kasus apa Bu yang akan dibahas dalam coaching ini? Baik, terima kasih kesempatannya Bu Mala, Bu Setihoni Komala sebagai pengamat. Untuk kasus yang akan kita bicarakan dengan Bu Sumarni dan Bu Pangestika, yaitu seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid ini merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut memperoleh nilai yang sangat baik, sedangkan murid ini kurang memperoleh nilai yang terbaik. Bagaimanakah penyelesaiannya? Seperti itu Bu kasusnya. Ya, baik Bu Tika, terima kasih untuk penjelasan kasusnya. Baik Bu Tika dan juga Bu Sumarni, saya mengingatkan kembali bahwa untuk proses coaching itu kita harus mengingat bahwa dalam coaching nanti kita menuntun si coach untuk menemukan solusi yang tepat dari permasalahannya. Di dalam prinsip-prinsip coaching itu ada terdapat 3 ya Bu, ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu dalam proses coaching nanti harus ada dan sesuai dengan alur tirta, di mana alur tirta itu yang pertama nanti ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian ada identifikasi masalah dan rencana aksi, kemudian juga ada tanggung jawab di dalam proses coaching tersebut. Jadi sekarang Bu Tika dan Bu Sumarni boleh memulainya, silakan Bu. Baik Bu Mala, terima kasih. Kita akan memulai nggih Bu Sumarni. Ya Bu Tika. Sudah nggih? Silakan Bu. Selamat sore Bu Tika. Apakah Ibu ada waktu? Saya ingin bercerita Bu. Selamat sore Marni. Iya, silahkan. Bu Tika siap mendengarkan cerita kamu. Apa yang ingin kamu ceritakan Marni? Dan apa yang kamu harapkan nanti setelah kita berbicara? Apa hasilnya yang kamu harapkan Marni? Begini Bu Novi itu kan membuka les privat di rumah. Tetapi saya tidak ikut les tersebut. Saya sering mendengar bahwasanya beliau itu sering menyindir saya dan teman saya yang tidak ikut les Bu. Selain itu, sebenarnya saya merasa bahwa nilai yang diberikan kepada Bu Tika itu kurang adil. Teman yang ikut les nilainya mendapatkan nilai yang lebih baik daripada nilai saya Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu Tika? Baiklah, Bu Tika paham dengan apa yang kamu rasakan saat ini Marni. Jadi permasalahanmu adalah dugaan nilai yang diberikan Bu Novi itu tidak adil karena kamu tidak mengikuti les ke Bu Novi ya. Betul begitu Marni? Betul Bu. Sebelumnya Bu Tika ingin tahu apakah kamu sudah memastikan atau bisa membuktikan dugaan ketidakadilan Bu Novi di dalam memberi nilai Marni? Belum Bu, saya belum memastikan atau membuktikan dugaan ketidakadilan Bu Novi. Saya hanya mengira-ngira saja Bu. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk memastikan hal tersebut Marni? Saya harus konfirmasi dulu dengan Bu Novi Bu, tetapi saya takut dan tidak berani dengan Bu Novi. Baik. Bu Tika sangat paham. Bu Tika sangat setuju dengan langkah konfirmasi yang akan kamu lakukan Marni. Lalu menurut kamu, jika kamu belum berani berbicara dengan Bu Novi, siapa ya kira-kira Marni yang bisa membantu kamu untuk hal ini Marni? Kelihatannya yang lebih cocok itu adalah wali kelas saya Bu.
saya harus meminta wali kelas saya untuk membantu saya berbicara dengan Bu Novi. Itu juga ide yang bagus sekali, Marni. Berbicara dengan wali kelasmu pilihan yang tepat. Kemudian, baiknya kapan kamu lakukan itu, Marni? Setelah pertemuan dengan Bu Tika, saya segera bertemu dengan wali kelas saya, Bu. Baiklah, Marni. Kemudian, untuk permasalahan kedua, sebenarnya kamu itu ingin les di Bu Novi apa tidak sih? Saya sebenarnya ingin ikut les di Bu Novi, Bu. Begitu. Lalu, kenapa sampai saat ini kamu belum ikut les ke Bu Novi, Marni? Karena saya belum bilang sama orang tua saya, Bu Tika. Oh, seperti itu. Baiklah. Lalu hal apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa ikut les ke Bu Novi, Marni? Saya harus bilang dulu ke orang tua saya dulu, Bu. Kemudian baru mendaftar les di Bu Novi. Saya sangat setuju dengan rencana kamu, Marni. Kapan kamu akan melakukan rencana kamu itu? Rencananya setelah pulang sekolah nanti, Bu, saya akan bicara dengan orang tua saya mengenai les ke Bu Novi dan segera mendaftar les di Bu Novi, Bu. Baik, Marni. Apakah kamu sudah bisa menemukan solusi atas permasalahanmu? Kemudian bagaimana dengan tindak lanjut dari pertemuan ini, Marni? Alhamdulillah sudah, Bu. Tindak lanjut dari pertemuan ini saya akan bercerita lagi dengan Bu Tika terkait rencana saat Bu. Jika saya sudah lakukan, saya akan menemui hasilnya kepada Bu Tika. Baik, Marni. Bu Tika tunggu kabar baik dari kamu. Tetap semangat dan selalu berpikir positif ya. Kamu anak hebat. Bu Tika percaya itu. Terima kasih sudah mau berbagi, sharing, dan bercerita dengan Bu Tika. Siap, Bu. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bu Tika karena Bu Tika mau meluangkan waktu untuk saya, Bu. Saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum, Bu Tika. Sama-sama, Marni. Bu Tika juga sangat senang. Waalaikumsalam, Marni. Sudah ya, Bu ya. Bagus, luar biasa sekali proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Tika selaku sebagai coach dalam permasalahan ini yang dihadapi oleh siswa ya, Bu ya. Betul, Bu. Jadi dalam proses coaching yang sudah Bu Tika lakukan tadi sudah luar biasa. Bu Tika sebagai coach tampak antusias mendengarkan keluh kesah dari muridnya dan juga menghadirkan kehadirannya secara penuh untuk mendengarkan keluh kesah dari muridnya tersebut. Kemudian Bu Tika juga sudah menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh coach. Jadi trik ini juga sangat tepat Bu Tika gunakan agar si coachingnya juga memahami dan juga merasa tertuntun terhadap permasalahannya sehingga dia sampai bisa menemukan solusinya. Selanjutnya proses coaching yang sudah dilakukan Bu Tika ini juga tampak terbuka, nyaman. Lalu Bu Tika juga menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mampu memantik dari ide-ide dari seorang coach. Kemudian komunikasi juga sudah dan juga Bu Tika juga sudah sesuai dengan alur tirta proses coachingnya, mulai dari tujuannya juga sudah nampak, identifikasi juga sudah ada, rencana aksi dan tanggung jawab juga sudah. Jadi menurut saya dari proses coaching ini sudah luar biasa. Dan satu tambahan lagi, di akhir tadi juga Bu Tika tepat sekali selalu memberikan semangat kepada coachingnya untuk melakukan rencana aksi tersebut. Jadi itu sudah luar biasa sekali Bu Tika, mantap. Terima kasih Bu Setiohoni Kumala. Assalamualaikum Bu Mala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Marni. Bu Mala, hari ini Bu Mala mau
melakukan praktek coaching terhadap Bu Tika Pangestika ya. Kira-kira gimana untuk kasus yang akan dibicarakan itu nanti mengenai kasus apa ya? Tolong diceritakan ya gimana ya. Terima kasih Bu Marni. Jadi kasus saya pada proses coaching ini nanti, di mana seorang guru yaitu saya sangat memahami jika Tika itu adalah murid yang berbakat dalam berpidato bahasa Jawa. Jadi ia mendorong Tika untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Jawa di tingkat kabupaten. Namun di sini Tika masih belum percaya diri. Jadi bagaimanakah cara seorang coaching nanti dalam menanggapi hal ini? Nah, seperti itu Bu, kasus pada proses coaching kali ini Bu. Terima kasih Bu Mala, di sini sebagai coach sudah menceritakan tentang kasus yang akan dipakai untuk praktek coaching. Di sini saya sebagai pengamat itu hanya ingin menguatkan Bu Mala ya, bahwasanya dalam melakukan praktek coaching itu harus meliputi kompetensi inti dari coaching yang terdiri dari persen atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mohon itu nanti disampaikan dalam melakukan percakapan coaching Bu Mala. Selain itu juga harus mengikuti alur cerita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, begitu ya Bu Mala ya. Iya Bu. Ya, silakan untuk percakapan coachingnya bisa dimulai Bu. Baik Bu. Selamat siang Bu Mala. Selamat siang Tika. Ada yang bisa Ibu bantu Tika? Ya Bu, saya ingin berbicara dengan Bu Mala. Baik, jadi apa nih yang bisa Bu Mala bantu? Apa tujuanmu dengan pembicaraan kita kali ini, Tika? Saya ingin menyampaikan tentang kegelisahan saya, Bu, dalam mengikuti lomba pidato. Dan bagaimana solusinya ya, Bu? Oh, Tika ini merasa gelisah ya. Sudah, ndak usah risau, ndak usah gelisah. Coba sekarang kamu rileks dulu, kamu tenang dulu, kamu bisa cerita ke Bu Mala apa yang kamu rasakan saat ini. Saya itu, Bu, merasa takut jika diikutkan lomba, Bu. Saya takut gagal, Bu Mala. Oh, kamu takut gagal? Tidak usah berpikir seperti itu, Tika. Ya, nah sekarang Bu Mala pengen tahu apa yang membuat kamu itu tidak nyaman dalam berpidato. Saya itu, Bu, merasa kurang percaya diri, Bu. Terkadang itu saya sangat grogi ketika berbicara di depan banyak orang, Bu Mala. Oh, jadi begitu. Jadi Tika merasa grogi ya berbicara di depan banyak orang. Coba sekarang ceritakan tentang kesulitan apa yang kamu dapatkan ketika kamu berpidato di depan umum. Gini Bu Mala, sebetulnya saya itu waktu kelas 3 SD Bu, saya tuh pernah ikut lomba pidato bahasa Jawa. Tapi saya gagal. Jadi untuk kali ini saya itu masih takut Bu untuk tidak bisa mengharumkan nama sekolah. Masih ada rasa trauma begitu Bu di dalam hati saya. Memang Bu, dulu itu saya kurang persiapan ketika akan lomba. Karena waktunya itu mepet Bu, saya diberitahunya. Jadi ketika praktik berbicara di depan umum itu saya merasa grogi, buyar dan kurang maksimal seperti itu Bu Mala. Oh, jadi begitu. Oke, sekarang Bu Mala pengen tahu nih, apa yang selama ini sudah kamu lakukan untuk mengikuti lomba pidato? Coba diceritakan. Saya selama ini ya sudah mempersiapkan diri Bu. Termasuk saya mempersiapkan naskah pidato sesuai dengan tema. Dan saya juga berlatih berpidato di cermin Bu. Ketika saya mau tidur tuh saya latihan di depan kaca kamar saya Bu Mala. Oh, seperti itu. Nah, Tika, sekarang Ibu tanya ya, apa saja kekuatan yang ada dalam diri Tika dulu?
Coba diceritakan apa saja kekuatan yang ada dalam diri Tika. Saya itu Bu suka berbicara memakai bahasa Jawa, dan saya juga fasih dalam melakukan pembicaraan atau berbicara dengan bahasa Jawa Bu Mala. Oh, luar biasa ya. Jadi ternyata Tika itu suka sekali memakai bahasa Jawa dalam pembicaraan, yaitu luar biasa loh. Jarang sekali anak-anak sekarang seperti itu ya. Nah, berarti kan dalam diri kamu punya kelebihan ya. Nah, sekarang coba ceritakan lagi, kelebihan lain apa yang Tika miliki? Itu Bu, saya itu pandai dalam membuat pidato yang informatif dan komunikatif dalam menyampaikannya Bu Mala. Oh, berarti Tika ini pintar membuat karangan pidato ya, luar biasa sekali. Berarti kan sebenarnya kamu ini punya kekuatan kan dalam diri yang harus kamu asah terus-menerus ya. Tadi Tika itu suka berbicara memakai bahasa Jawa, lalu suka membuat pidato, itu bagus sekali. Dan kamu harus mengasah itu terus ya, jangan takut. Kamu harus membangun rasa percaya diri kamu sehingga kamu tidak minder lagi. Nah, sekarang menurut Tika, apa saja hal-hal yang penting yang menjadi syarat dalam berpidato? Apa ya Bu? Ini Bu, setahu saya itu syarat utamanya dalam berpidato ya menguasai pokok permasalahan atau isi dari pidato tersebut Bu, lalu menguraikannya. Selain itu juga wajib memiliki kecakapan Bu untuk menyampaikan isi tersebut dengan komunikatif. Jadi Bu, antara si pembaca, topik yang dibaca, dan pendengar itu perlu terjalin hubungan yang harmonis, serta dapat dipahami oleh audiens atau pendengar. Tepat sekali ya Tika ya. Jadi memang seperti itu. Yang namanya pidato memang seperti itu. Syaratnya sudah baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat-syarat yang sudah Tika sebutkan tadi, menurut Tika sendiri, manakah yang masih perlu kamu tingkatkan lagi kemampuan itu? Baik Bu, dari keempat syarat tersebut yang menurut saya itu belum saya kuasai secara optimal itu adalah ini Bu, saya itu belum memiliki kecakapan untuk berpidato atau menyampaikan isi pidato dengan baik. Sehingga Bu, pendengar itu kurang memahami isi dari pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya itu Bu kurang percaya diri di dalam berpidato Bu Mala. Baik Tika, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu apabila tadi dikaitkan dengan syarat-syarat pidato yang sudah kamu sebutkan tadi? Bagaimana? Menurut saya ya Bu, yang bisa saya lakukan adalah saya itu perlu lebih banyak belajar lagi Bu, bagaimana memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato. Sehingga Bu, pesan di dalam pidato yang akan saya sampaikan ke audiens tersebut bisa lebih jelas diterima. Dengan begitu saya akan lebih memiliki rasa percaya diri Bu Mala. Bagus sekali Tika, luar biasa. Jadi memang Tika harus percaya diri, kembalikan lagi percaya dirinya dengan lebih banyak lagi belajar praktik, bagaimana berpidato. Tika bisa ya mencari sumber-sumber dari YouTube, itu kan banyak orang-orang yang mungkin bisa menginspirasi dari Tika sendiri supaya bersemangat dan lebih percaya diri ketika menginfluencer audiens dengan pesan-pesan yang ada di dalam pidato. Jadi Ibu yakin kamu pasti bisa. Tika pasti bisa, karena setiap kekuatan-kekuatan yang sudah kamu miliki itu kamu tingkatkan lagi dengan cara-cara menguatkannya, salah satunya melalui lomba pidato ini. Dan justru dengan lomba pidato ini Bapak yakin kamu akan menjadi berkembang kemampuannya. Jadi jangan dipikirkan tadi ya kegalauannya menang kalah. Nah, itu tidak usah dipikirkan karena menang atau kalah itu sesuatu yang sudah biasa Tika. Yang paling penting dari semua kegiatan yang kamu ikuti itu adalah manfaat yang bisa kamu peroleh dari kegiatan lomba pidato itu.
Jadi justru dengan mengikuti lomba-lomba seperti ini, kamu akan jauh lebih percaya diri lagi dan akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru yang luar biasa. Baik Bu Mala, kalau seperti itu saya siap Bu untuk mengikuti lomba pidato di tingkat kabupaten Bu mewakili sekolah saya. Saya sekarang yakin Bu kalau saya bisa. Terima kasih banyak Bu Mala. Terima kasih juga Tika, luar biasa, semangat. Jadi Tika sudah menemukan solusi dari permasalahannya dan sekarang Tika sudah mulai percaya diri. Jadi nanti Tika mulai kapan ini Tika? Mulai melaksanakan dari rencana-rencana Tika nanti? Rencananya Bu, saya melaksanakan setelah ini Bu, setelah saya menemui Bu Mala ini, saya kan sudah merasa sangat percaya diri sekarang. Lalu saya akan mulai semangat lagi berlatih dan minta bimbingan kepada guru saya. Supaya nanti ketika lomba bahasa Jawa, saya bisa optimal dan bisa meraih juara yang terbaik. Seperti itu Bu Mala. Luar biasa sekali Tika ya, sekarang Tika sudah percaya diri, Tika sudah yakin, dan luar biasa percakapan kita pada pagi hari ini, dan Ibu harap semoga nanti latihannya bisa mendapatkan kelancaran, dan ketika mengikuti lomba nanti Tika juga mendapatkan kejuaraan. Terima kasih Tika. Terima kasih Bu Mala, luar biasa. Oke, terima kasih sekali untuk Bu Mala sebagai coach dan kita sebagai coach. Percakapan yang luar biasa. Di sini saya hanya bisa melakukan umpan balik terhadap percakapan yang sudah dilakukan Bu Tika dan Bu Komala. Percakapan yang sudah dilakukan itu sudah menganut alur versa, yaitu yang meliputi tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya, tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sudah jelas sekali, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada tahap identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan dan umpan balik yang sudah mengarah pada identifikasi potensi coaching. Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan itu sudah semakin asik ya. Kemudian untuk yang ketiga yaitu rencana aksi. Di dalam rencana aksi itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya, di mana coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang terakhir di sini sudah ada ta itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab di sini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Dan di sini coach sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang sudah diambil oleh coach. Dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Saya berharap untuk Bu Mala sebagai coach itu bisa melakukan praktek coaching dalam kehidupan sehari atau bisa diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Mala dan Bu Tika. Terima kasih Bu Marni. Terima kasih Bu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Sumarni. Senang bisa bertemu kembali dengan Bu Sumarni dan Bu Mala. Waalaikumsalam Bu Tika. Saya sekali bertemu dengan Bu Tika. Baik Bu, pada kesempatan ini kita antara Bu Marni dengan Bu Mala akan melaksanakan coaching.
Sebelumnya Bu Marni akan berperan sebagai coach dan Bu Mala sebagai koci. Mohon Bu Marni bisa menjelaskan kasus apa yang akan disampaikan oleh Bu Marni dan Bu Komala untuk diselesaikan secara bersama-sama. Mohon bisa disampaikan Bu Marni. Oke, terima kasih Bu Tika. Kasusnya adalah sebagai berikut. Rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi pada saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Itulah kasusnya, Bu Tika. Luar biasa sekali Bu Sumarni. Terima kasih untuk penjelasan dan penjabaran terkait kasus dengan sangat lancar dan jelas. Bu Marni dan Bu Mala, Bu Marni sebelum memulai coaching, nanti ketika akan melakukan coaching sebagai coach Bu Marni, saya berharap Bu Marni nanti melaksanakan dan memperhatikan terkait dengan prinsip coaching ya Bu Marni, yang meliputi kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coach, dalam hal ini Bu Mala. Serta nanti ketika melaksanakan proses coaching, Bu Marni juga wajib melakukan kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sebagai kompetensi inti daripada coaching itu sendiri. Dan nanti Bu Marni sebagai coach juga harus memperhatikan alur percakapan Tirta yang meliputi tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi, serta tanggung jawab dan komitmen. Monggo Bu, bisa dilaksanakan dengan memperhatikan seperti yang saya sampaikan tadi sebagai pengamat. Selamat bercoaching ria Bu Marni dan Bu Mala. Oke, terima kasih Bu Tika. Monggo bisa dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mala. Ya Bu Marni, saya mau curhat Bu Marni. Hari ini tadi saya mendapat teguran Bu dari Ibu Kepala Sekolah. Ya boleh Bu, nanti sewaktu istirahat jam kedua ya, kita ngobrol di ruang guru. Soalnya kalau jam istirahat kedua itu waktunya cukup longgar. Ya Bu Marni, terima kasih Bu Marni sudah mau meluangkan waktu ya Bu. Bu Marni, apakah Bu Marni sedang beristirahat Bu? Apakah saat ini sedang tidak ada kegiatan? Bolehkah saya ngobrol Bu berkaitan dengan masalah yang tadi loh Bu yang mau saya ceritakan kepada Bu Marni? Boleh Bu Mala, kebetulan saat ini kan sedang istirahat yang kedua, jamnya cukup longgar. Kita punya waktu sekitar 45 menit. Kita bisa memanfaatkan waktu itu Bu Mala. Apa sih sebenarnya tujuan Bu Mala ini ngobrol dengan saya? Coba diceritakan permasalahan apa yang Bu Mala sedang rasakan. Jadi begini Bu, tadi itu kan saya itu dipanggil Ibu Kepala Sekolah dan beliau berkata bahwa beliau itu menerima laporan Bu dari Bapak pengawas sekolah kita yang kemarin itu melakukan supervisi akademik di kelas saya. Nah, kata beliau itu merasa keberatan Bu, karena saat saya mengajar itu saya tidak memanfaatkan buku teks Bu sebagai media pembelajaran yang utama waktu kemarin teks mengajar itu Bu. Memangnya sumber belajar apa ya yang Bu Mala gunakan? Mengapa mengambil dari sana?
tidak mengambil yang lain? Iya Bu, memang kemarin itu saya kurang memanfaatkan buku teks Bu. Jadi saya itu menggunakan sumber belajar yang lain Bu. Saya kan mencarinya itu sekarang kan ngetrennya lagi di Google, baik itu materi ataupun soal-soal latihannya, itu saya ambilkan dari sana Bu. Karena saya berpikir di zaman yang sekarang ini dengan memanfaatkan Google itu kan jauh lebih mudah Bu dan juga lebih gampang dipahami oleh anak begitu Bu. Apa yang terjadi setelah Bu Mala menyampaikan hal tersebut kepada pengawas sekolah? Jadi waktu kemarin disupervisi oleh beliau itu sepertinya beliau itu tersinggung Bu. Dengan mungkin apa yang saya katakan itu beliau tersinggung. Di samping itu juga beliau sempat Bu mengingatkan kepada saya untuk jangan lupa ya menggunakan buku teks itu sebagai sumber utama dalam melakukan pembelajaran. Beliau berkata demikian Bu. Menurut Bu Mala, apakah cara Bu Mala menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Mengapa? Ya, menurut saya sudah cukup benar, Bu. Karena kan meskipun saya menggunakan sumber lain tadi ya, Bu, dari Google, dari YouTube, walaupun dari sumber lain, tapi kan itu sudah berpedoman, Bu, pada kurikulum yang berlaku saat ini. Kan sudah sesuai seperti itu, Bu. Oh gitu ya Bu Mala. Terus Iya, Bu. menurut Bu Mala, mengapa pertanyaan yang disampaikan kepada beliau membuatnya jadi tersinggung? Coba diingat kembali. Kalau menurut saya, buku teks juga penting untuk digunakan karena merupakan bahan ajar yang konvensional, serta mampu memberikan kontribusi dan memberikan manfaat yang baik terhadap pembelajaran yang dilakukan. Iya ya, Bu ya. Sekarang saya jadi paham, Bu, dan saya juga sadar mungkin cara menyampaikan pendapat saya kepada beliau sebagai Bapak pengawas sekolah kita itu memang kurang tepat ya, Bu. Oke, Bu Mala. Terus Bu, dari masalah yang Bu Mala hadapi itu, sekarang hal apa yang Bu Mala harapkan? Iya, Bu. Iya itu tadi, Bu, karena penyampaian yang kurang tepat, jadi saya berencana, Bu, akan meminta maaf, Bu, kepada beliau. Tapi saya itu, Bu, bingung, Bu, bagaimana caranya. Saya kan ingin supaya Bapak pengawas sekolah itu juga memaafkan saya, tetapi beliau juga saya harapkan, Bu, juga menerima bahwa kita juga boleh menggunakan sumber lain, Bu, selain buku teks. Seperti itu, Bu. Menurut Bu Mala, kira-kira siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf? Mengapa Ibu memilih kepala sekolah? Iya, Bu, itu tadi, Bu. Saya akan meminta bantuan, Bu, dengan Ibu Kepala Sekolah karena beliau selaku pimpinan juga di sekolah kita dan juga beliau itu lebih dekat, Bu, dengan Bapak pengawas dan juga beliau kan juga sudah tahu, Bu, permasalahan ini juga, Bu. Jadi lebih enak sepertinya dengan Ibu Kepala Sekolah, Bu. Oh gitu ya Bu ya. Terus apa yang Ibu Mala sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah ya? Baik Bu, nanti saya akan menjelaskan kembali Bu kepada Ibu Kepala Sekolah kronologi kejadian pada saat supervisi akademik yang dilakukan oleh Bapak Pengawas. Dan saya akan memohon kepada Ibu Kepala Sekolah agar dapat menyampaikan Bu permohonan maaf saya kepada Bapak Pengawas dan saya juga menyadari bahwa kekeliruan tentang penggunaan buku teks itu juga ternyata penting juga dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Apa rencana Bu Mala jika Ibu Kepala Sekolah telah menyampaikan pernyataan penjelasan kepada Bapak Pengawas Sekolah? Rencananya apa ya Bu ya?
Jadi saya akan tunjukkan Bu, bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas sekolah saya, di mana beliau mengharapkan kan saya menggunakan buku teks ya Bu sebagai sumber belajar. Jadi nanti saya akan menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran untuk dijadikan sebagai pedoman utama dan juga mencari relevansi yang lain dari internet ataupun sumber yang lainnya dan menyempatkan bertemu langsung dengan beliau Bapak Pengawas dan menyampaikan kesadaran saya bahwa buku teks sebagai pedoman utama itu juga sangat penting. Seperti itu, Bu. Saya setuju sekali dengan yang disampaikan sama Bu Mala. Kira-kira kapan ya Bu ya Ibu Mala akan menemui Ibu Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Saya rasa lebih cepat, lebih baik agar permasalahan cepat terselesaikan. Ya, betul sekali Bu Marni. Jadi insya Allah nanti selesai jam pelajaran Bu, saya akan segera menghadap kepada Ibu Kepala Sekolah agar permasalahan ini juga cepat selesai dan mendapatkan titik temu yang baik Bu. Semoga sukses ya Bu Mala. Kabari saya lagi jika Bu Mala sudah menghadap Ibu Kepala Sekolah ya Bu. Iya Bu Marni, terima kasih Bu Marni untuk bimbingannya, masukannya. Saya sudah menemukan gambaran dan solusi. Saya menjadi tercerahkan akibat perbincangan kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bu Marni. Oke, terima kasih juga Bu Mala sudah menjadi partner yang baik. Baik Bu Marni. Terima kasih Bu Marni. Baik Bu Marni dan Bu Mala. Luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Marni dan Bu Mala, sangat runtut sekali. Kemudian prinsip-prinsip coaching juga sudah muncul dengan sangat komplit dan lengkap. Bu Marni di dalam menanyakan juga sudah memunculkan rasa kemitraan, kemudian memunculkan proses kreatif, serta memaksimalkan potensi si coach, yaitu Bu Mala. Tadi juga di dalam proses coaching sudah sangat lancar, kemudian akrab sekali seperti sahabat, tidak ada rasa yang canggung begitu dan sangat nyaman keduanya sepertinya antara coach dan coachee. Luar biasa sekali. Tadi juga di dalam coaching terdapat percakapan Tirta, alur percakapan Tirta juga sudah muncul dengan sangat baik. Di awal tadi sudah ditanyakan tujuan umumnya terkait apa kasus yang ingin disampaikan. Kemudian si coach dan si coach juga berhasil sama-sama menemukan identifikasi masalah yang akan diselesaikan. Kemudian sama-sama membahas rencana aksi yang akan dilakukan serta tanggung jawab dan komitmen di dalam menyelesaikannya. Luar biasa sekali ya Bu. Saya tadi juga mengamati bahwa Bu Marni juga sebagai coach memiliki sikap untuk hadir secara sepenuhnya atau present. Kemudian mendengarkan aktif apa yang disampaikan Bu Mala sebagai coachee, lalu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan memancing, yang bisa memancing si coachee untuk bisa menyampaikan, menggali apa yang menjadi pokok permasalahan di dalam diri si coachee. Luar biasa untuk Bu Mala dan Bu Marni, keren sekali pada malam hari ini. Seperti itu Ibu yang bisa saya sampaikan selaku pengamat, dan pesan saya, proses coaching ini tidak hanya berhenti saat ini saja Bu. Harapannya ke depan ketika Ibu menyelesaikan masalah-masalah bersama Bapak Ibu guru lainnya di sekolahan ataupun bersama murid-murid di sekolahan, monggo menggunakan alur percakapan Tirta di dalam coaching menjadi solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Marni dan Bu Mala. Keren sekali, luar biasa.